Selamat pagi anak-anak. Tentu kita semua kabar baik ya. Nah, di tahun ajaran 2021-2020 ini kita saat ini berjumpa pertama walaupun hanya lewat daring atau dia bilang lewat internet atau dia bilang video. Mengapa anak-anak orang cuma belajar lewat daring atau internet? Padahal ibu ingin sekali, senang sekali mau baku dapat dengan ibu pemurid, anak-anak kelas 1, murid-murid yang baru, yang pada saat ini kita akan memulaikan pelajaran di tahun baru, walaupun hanya kita di rumah masing-masing. Karena anak-anak saat ini itu dunia, sementara ada COVID, apalagi di torang daerah ini. Orang ja bilang itu virus corona COVID-19 sementara merajalela di seluruh dunia anak-anak. Jadi orang ini cuma belajar di rumah. Nah, anak-anak sebelum orang melanjutkan pelajaran perjumpaan kita di saat ini, orang mau berdoa dulu nih. Dari kalau orang mau belajar, melaksanakan segala aktivitas kita, orang mesti berdoa minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan mau tolong semua aktivitas orang, aktivitas anak-anak, kakak-kakak, orang tua, oma, opa, pasti Tuhan mau tolong. Nah, sekarang orang mau berdoa, ikuti ibu bicara. Boleh? Ya, mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, Engkau yang menciptakan dunia serta isinya, termasuk kami umat ciptaan-Mu yang termulia. Di pagi hari ini Tuhan, kami sebagai guru kelas 1 mau mengadakan belajar mengajar bersama murid-murid kelas 1 SD Gemim 24 Manemonembo. Walaupun hanya lewat internet atau lewat daring Tuhan, kami akan belajar bersama, beri hikmat kebijaksanaan kepada kami guru, juga kepada anak-anak Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang kami berikan di saat ini, itu boleh tertanam di dalam hati mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada guru dan orang tua, senantiasa menjadi teladan di jemaat masyarakat, terutama di hadapan Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah, biarlah kegiatan belajar mengajar di saat ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami
Ampuni salah dan dosa kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kami. Amin. Nah, anak-anak, untuk saat ini kita akan belajar tentang tema 1. Jadi dalam pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu diriku. Tapi anak-anak, sebelumnya orang mau berkenalan dulu. Walaupun waktu lalu sudah berapa murid ibu guru ada kunjungi, tapi minta maaf bagi anak-anak yang lain, ibu gurunya tidak sempat hubungi karena anak-anak di SD Gemim 24 Manemunembo ini begitu banyak, sehingga guru-guru diberi tugas untuk bertemu langsung dengan anak-anak. Jadi ibu guru soalnya nak dapat bertemu dengan anak-anak, soalnya nak dapat berkenalan. Tapi saat ini ibu guru mau memperkenalkan diri dan anak-anak juga sebentar akan memperkenalkan diri. Nah, nama ibu Proklamasi Kandoli. Ibu guru sudah menikah, sudah punya 2 anak. Nah, ibu tinggal di 2 saudara. Jadi anak-anak kalau mau suka cari tahu ibu atau berkenalan selanjutnya nanti kalau torang so baku dapa, torang so sekolah di sekolah torang belajar, nanti torang mau babah cerita secara langsung. Nah, anak-anak, saat ini torang mau belajar tentang diriku sendiri, yaitu subtema 1, aku dan teman baru. Jadi aku dan teman baru. Nah, anak-anak, saat ini torang bersyukur kepada Tuhan, walaupun torang cuma belajar di rumah, tapi torang dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Pasti anak-anak ada pakai seragam baru, Kang. Ada pakai sepatu baru, ada tas baru, ada buku baru. Nah, sama dengan itu teman kamu ini ada di gambar. Ada di gambar, itu dia penama Siti. Nah, ini kalau ada pakai rok, dia anak perempuan tentunya kalau ada pakai rok. Nah, di sini coba anak-anak amati. Ayo mengamati. Teman baru. Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Nah, anak-anak, itu Siti kata sebelum dia mau pergi sekolah ini dia ada kasih salam pada mama deng papa. Anak-anak so pernah toh di TK kalau mau pergi di sekolah mesti kasih apa dulu? Kasih salam pa mama deng papa, bilang selamat pagi mama, selamat pagi papa. Nah, sama dengan itu Siti ini dia so pakai seragam, so pakai sepatu, so gendong tas. Nah, anak-anak tentu sangat senang sekali di tahun ajaran baru ini. Torang sebenarnya mesti mau baku dapa guru dengan teman-teman dari anak-anak. Tetapi karena anak-anak tahu torang ini sementara suasana COVID atau corona, jadi torang cuma belajar di rumah. Jadi torang cuma belajar di rumah. Ibu mau tanya, siapa ada mandi pagi? Nah, sudah pasti ini hari ada mandi pagi anak-anak. So pakai seragam baru, so pakai sepatu baru, dan pasti sudah makan. Sudah makan atau sudah sarapan, so siap mau belajar. Siapa itu belum makan ini hari? Pasti, atau ini pagi belum sarapan. Nah, pasti sudah sarapan. Mungkin ada yang minum susu juga. Nah, ada yang suka minum susu,
lebih bagus sekali kalau dia minum susu. Anak-anak, saat ini torang Soliato itu Siti, dia memberi salam kepada orang tuanya dan dia pasti sudah mandi pagi. Ibu mau tanya, siapa ada mandi pagi ini hari? Ada? Ya, ibu rasa ada mandi pagi. Ada gosok gigi? Ya, so pasti ada gosok gigi. Nah, sebelum torang mau lanjut itu pelajaran, torang mau bahas syair dulu. Mungkin anak-anak di TK pernah ibu guru atau bunda di TK kasih belajar tentang syair bangun pagi. Nah, coba sama-sama yang sudah tahu bisa ikut dengan ibu bahas syair. Kita mulai. Syair bangun tidur. Ayam berkokok, cepatlah bangun. Lipat selimut, rapikan bantal. Ambil handuk, sikat dan sabun. Segera mandi, bersihkan badan. Nah, sekali lagi nih, yang belum tahu itu syair, torang ulangi lagi satu kali lagi. Sambil coba siap nih, seperti ibu guru. Syair bangun tidur. Ayam berkokok, cepatlah bangun. Lipat selimut, rapikan bantal. Ambil handuk, sikat dan sabun. Segera mandi, bersihkan badan. Nah, sekarang torang mau menyanyi dulu nih, mau menyanyi. Coba kalau so tahu itu lagu. Tiap pagi dan sore aku mandi, tidak lupa ku pakai sabun wangi. Badanku jadi segar, kulitku jadi bersih. Tiap pagi dan sore aku mandi, betapa segar sehabis mandi. Sehabis mandi, berbaju bersih, bersisi rapi. Tralalala, trilililili, betapa segar sehabis mandi. Mandi tiap pagi, segar sekali. Kalau tidak mandi, letih sekali. Ayolah kawan, mandilah pagi. Pakai sabun sikat gigimu, ganti bajumu, sisir rambutmu. Tralalalalala rapinya. Nah, anak-anak, itulah lagu bangun tidur. Nah, kemudian torang somo beralih atau torang melanjutkan itu kegiatan Siti ketika di pagi hari. Ini Siti, dia sudah sampai di sekolah. Siti sudah sampai di sekolah. Ini coba lihat Siti dan teman-temannya. Nah, mereka sudah sampai di sekolah satu-satu ini. Ayo mencoba ini. Ayo mencoba. Siti sampai di sekolah. Siti memberi salam kepada guru. Siti memberi senyum kepada teman baru. Beri salammu kepada gurumu. Beri senyummu kepada teman barumu. Nah, anak-anak, lihat ini dengan gembira Siti dan teman-teman. Siti memberi salam kepada DP ibu guru. Siti memberi senyum kepada teman baru. Jadi anak-anak, Siti dengan senang hati dia pergi ke sekolah. Dia nyak marah-marah. Dia nyak minta doi banyak pada DP mama mau pergi di sekolah. Dia nyak menangis. Nah, siapa sama dengan Siti? Kalau sobat sekolah,
jangan minta-minta duit kalau banyak pa mama, kong baba jajan terus. Nah, anak-anak jadi kalau mau pergi sekolah, ada ibu pernah dengar, oh kita meminta doi banyak pak orang tua, padahal masih anak kelas 1. Bilang pak mama, kalau itu sekolah ini so normal, sekolah ini kalau keadaan so habis covid, bilang pak mama sadia jo tanpa makan, supaya mau bungkus nasi deng ikan, kalau ada sayur bungkus sayur deng ikan nasi. Kong boleh bajajan, no cuma jajan sedikit, jangan kurang tuh jajan banyak. Misalnya mama dia adik mau bilang mama, misalnya dia penama Denny, mama minta doi banyak, kita mesti beli jajan banyak. Atau mama beli akang joko snack banyak, kita mama 5 jo snack kong sadiki sekali tuh nasi, atau nanti babli di sekolah. Boleh anak-anak, tapi torang jangan banyak makan snack karena kita bisa sakit anak-anak. Tetapi mari kita makan makanan sehat. Torang bilang itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak ada yang tahu? Mungkin di TK bunda-bunda so pernah bilang itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Siapa tahu itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada apa? Pertama, nasi. Ada apa lagi? Ikan. Ada apa lagi? Sayur. Ada apa lagi? Buah. Buah itu boleh pepaya, pisang, pokoknya dia buah. Juga susu. Ada baiknya anak-anak bisa minum susu, boleh 1 minggu 3 kali, boleh setiap hari. Tapi jangan cuma minum susu, mesti makan nasi, ikan, sayur, buah, dan susu. Pernah ibu dengar ada anak mau makan sayur, ada juga anak yang mau makan buah. Anak-anak tahu, supaya torang tubuh ini sehat, tidak mudah sakit, torang mesti makan yang lengkap, nasi, ikan, sayur, susu, buah. Karena di dalam ikan ada protein, di dalam sayur ada dia punya vitamin-vitamin, juga di dalam buah-buah ada vitamin-vitamin, juga di dalam susu. Nah, torang mesti makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jangan mama kita makan nasi asal beli snack, nekong nyenak pakai sayur, nyenak makan buah, cuma minta-minta snack pak mama atau papa, pak oma, pak opa. Nah adik-adik kita bisa sakit. Jadi jangan terlalu banyak makan snack. Nah, jadi anak-anak di sini dalam pelajaran tadi, Siti sampai dia di sekolah, dia sangat senang sekali. Ibu mau tanya, siapa itu pernah baku dapat dengan teman baru atau dengan teman, kong dia marah-marah? Ada? Yang pasti nyanda toh. Torang senang kalau dapat teman, torang senang bermain dengan teman. Tapi dalam suasana COVID ini atau virus corona yang mewabah di mana-mana, orang mesti di rumah aja. Selalu orang bilang di rumah aja, jadi di rumah jo torang nih, supaya itu virus nyenak mau kenapa torang. Dengan ibu guru juga kebanyakan di rumah, ibu takut mau keluar rumah. Ibu pe anak-anak juga, ibu bilang jangan selalu keluar rumah. Ini ada kakak, ibu punya anak cuma belajar di rumah seperti anak-anak lewat daring atau lewat internet, supaya memutus mata rantai. Kong siapa itu mau makan nyenak cuci tangan. Nah pasti orang mesti rajin cuci tangan. Orang mau pergi di luar rumah, mau masuk di dalam, orang mesti rajin cuci tangan. Juga orang harus menjaga jarak dengan teman, biar ada teman tetangga
torang jaga jarak supaya itu COVID atau virus corona nyanda mau datang pa torang kalau torang hidup sehat. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan lagi pelajaran ini dalam pertemuan pertama, tapi torang mau menyanyi ulang itu lagu tadi supaya torangnya nak lupa. Nah, torang sama-sama menyanyi. Tiap pagi dan sore aku mandi, tidak lupa ku pakai sabun wangi. Badanku jadi segar, kulitku jadi bersih. Tiap pagi dan sore aku mandi, betapa segar sehabis mandi. Berbaju bersih, bersisi rapi. Tralalala, trililili, betapa segar sehabis mandi. Mandi tiap pagi segar sekali, kalau tidak mandi letih sekali. Ayolah kawan, mandilah pagi, pakai sabun sikat gigimu, ganti bajumu, sisir rambutmu, tralalalalalalala rapinya. Nah, ibu mau tanya, siapa itu suka mandi? Nah, sudah pasti anak-anak senang mau mandi. Kalau so lelah bermain, lelah nonton TV, lelah belajar, pasti torang pe badan ini rasa kotor atau rasa lelah. Tapi kalau torang mandi, pasti torang rasa segar, sehat. Anak-anak, torang mesti mandi 2 kali satu hari, yaitu pagi dan sore. Kalau pagi, kalau torang soba sekolah, so pasti torang jam 5:30 atau jam 6 so mesti mandi anak-anak untuk bersiap ke sekolah. Kalau sore hari, torang mandi sekitar 3:30 sore atau jam 4 sore. Jangan lewat jam 4 anak-anak, karena hari sudah dingin, sudah mulai malam. Torang mau sakit anak-anak kalau mau mandi sore atau mau malam mau mandi. Tapi kalau dia batuk, ya suruh bacuci atau mandi dengan air panas. Karena kalau dia mandi dengan air dingin sore bisa sakit tubuh kita. Jadi kita harus mandi berapa kali? 2. Juga kita harus sikat gigi sebaiknya 2 kali sehari atau 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Habis makan pagi, habis mandi makan siang, habis makan malam. Dan juga anak-anak, kalau malam hari ada mungkin yang tidur-tidur lakang, mama-mama, papa-papa, oma-opa. Ada anak-anak yang suka tidur terlalu malam, mungkin sekitar jam 12, jam 11. Anak-anak, tidak ada yang tidur seperti jam itu ya. Ini so kelas 1. Jadi anak-anak mesti harus tidur malam sekitar jam 8, jam 9. Anak-anak so tidur malam. Kalau mau tidur terlalu malam bisa sakit anak-anak. Mau bangun pagi tidak mau dapat bangun. Sedangkan ibu guru, ibu nih mau tidur terlalu lama. Ibu guru bilang, Pak Ibu, anak-anak. Saya Alvaro Pasuatan. Umur saya 6 tahun. 6 tahun. Saya tinggal di Perum, di Perum, Permata Hijau. Permata Hijau. Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini adalah penjumlahan pecahan. Nomor 1,
penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, di bukunya kalian ada tertulis A per B. A ini disebut pembilang, B disebut penyebut. Contoh 1/2. 1 ini disebut pembilang, 2 yang di bawah itu disebut penyebut. Jadi sekarang Ibu kasih contoh cara mengerjakan pecahan biasa. Nanti berikut Ibu beri contoh pecahan, Ibu jelaskan tentang pecahan campuran. Jadi materi hari ini tentang pecahan biasa. Coba lihat yang Ibu jelaskan di sini. Di situ nomor 1 contoh 2/7 ditambah 4/7. Ya, mari kita lihat. 2 dan 4 disebut pembilang. 7 di bawah ini disebut penyebut. Ya, ulangi. 2 dan 4 di atas disebut pembilang. 7/7 di bawah disebut penyebut. Nah, mari. Karena penyebut di bawah adalah sama 7, maka angka ini bisa langsung dijumlahkan. Ya, seperti ini. 2/7 ditambah 4/7. Karena penyebutnya sama-sama 7, maka kedua angka di atas bisa langsung dijumlahkan. Orang tulis seperti ini, sama dengan 2 ditambah 4/7. 7-nya hanya ditulis 1 karena sama. Jadi yang dijumlahkan hanya angka di atas. 2 tambah 4 sama dengan 6/7. Jadi Ibu tulis kembali. Jadi 2/7 ditambah 4/7 hasilnya adalah 6/7. Bisa mengerti? Ya, jadi ini pecahan biasa. Ada pembilang dan ada penyebut. Orang belum belajar tentang pecahan campuran. Dan nomor 1 ini adalah contoh pecahan biasa yang berpenyebut sama. Penyebut di bawahnya sama. Jadi angka yang di atas bisa langsung dijumlahkan. Ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 1/3 ditambah 1/2. Nah, ini mari orang lihat sama-sama. Ulangi. Angka yang di atas disebut pembilang. Angka yang di bawah disebut penyebut. Ya, orang lihat. Yang harus orang samakan adalah angka yang di bawah ini. Seperti ini tadi. Kalau tadi 7 sama-sama. Kalau ini 3 dan 2. Berarti penyebutnya berbeda. Maka harus kita samakan. Ya, mari. Untuk menyamakan, kita cari KPK dari 3 dan 2 sama dengan berapa? KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Ya, cara yang paling gampang yaitu kita cari angka yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Atau orang kali jo. 3 kali 2 yaitu 3 kali 2 yaitu 6, betul. Maka 6 bisa dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? Ya, 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Artinya angka 6 bisa dibagi 3
bisa dibahagi 2. Karena KPK 3 dan 2 adalah 6. Jadi ulangi, untuk menyamakan penyebut di bawah, cari angka yang bisa dibahagi 3 atau bisa juga dibahagi 2. Sudah mengerti? Ya, setelah kita dapat angka KPK dari 3 dan 2 adalah 6, berarti kita rubah semua angka di bawah ini menjadi 6. Caranya seperti ini. 1/3 sama dengan, orang tulis seperti ini. 3 dikali berapa, Kang? Sama dengan 6. 3 kali berapa tadi Ibu bilang? Sama dengan 6. Ya, 3 dikali 2. Kalau 3 di bawah sini kita kali 2, maka 1 yang di atas juga harus dikali 2. Ulangi. Di bawah ini 1/3 kita akan rubah ke 6 penyebutnya. Yaitu dengan cara mencari KPK 3 dan 2. 3 dikali berapa sama dengan 6? Yaitu 3 dikali 2. Nah, kalau di bawah sini kita kali 2, di atas juga kita kali 2. Ubah juga. 1 yang dari sini pindahkan di sini dikali 2. Kenapa 2? Yaitu karena 3 tadi dikali 2 di bawah, maka di atas juga harus dikali 2. Maka sekarang sudah berubah. 1 dikali 2 jadi 2. Jadi 1/3 sudah berubah menjadi 2/6. Mengerti? Ya, sekarang kita rubah yang ini lagi. Yang 1/2 sama dengan, tadi kita sudah ubah ini 1/3 di sini kita pindahkan. Sekarang sudah berubah dia jadi 2/6. Sekarang 1/2 kembali kita buat seperti ini. Kita kali lagi. 2 kali berapa, Kang, supaya dapat 6? Ya, 2 kita kali dengan 3. Ulangi, Ibu bilang kalau di bawah dikali 3, maka di atas juga kalikan dengan angka yang sama, yaitu 3. 1 kita pindah di sini, kita kali dengan 3. Nah, sekarang sudah berubah. 1/2 berubah jadi 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Maka sekarang 1/3 berubah jadi 2/6. Dan 1/2 berubah menjadi 3/6. Sekarang sudah sama penyebutnya? Sudah. 6 dan 6. Maka sudah bisa kita jumlahkan seperti tadi. Ya, pindah di sini. Jadi 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 1/3 tadi sudah berubah jadi 2/6. Orang taruh 2/6. 1/2 sudah berubah menjadi 3/6. Kita tambah 3/6. Sekarang sudah sama penyebutnya? Ya, sudah sama. Seperti tadi ini sesama penyebut bisa langsung kita jumlah. Sekarang karena ini sudah sama penyebutnya, maka sudah bisa kita jumlahkan. 2 tambah 3. 2 tambah 3/6. Ya, 6-nya cuma ditulis 1 saja karena sama. Hasilnya adalah 5/6. 2 tambah 3, 5. 6 ditulis kembali di bawah. Jadi, orang tulis sama-sama. Jadi, 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Ini jawabannya. Mengerti? Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu kasih contoh 2 soal dikerjakan, kirim kembali sama Ibu. Ini soalnya.
Ya, soalnya gampang saja. Nomor 1 di atas penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal dijumlahkan. Langsung dijumlahkan. Yang nomor 2 buat seperti contoh yang nomor 2 ini. Jadi, soal nomor 1 buat seperti contoh nomor 1. Soal nomor 2 buat seperti contoh nomor 2. Jadi nomor 2 dirubah penyebutnya atau disamakan. Ya, semoga anak-anak mengerti. Kalau tidak mengerti, boleh WA Pak Ibu. Selamat belajar. Teman-teman, ini ada 12 batang korek api. Kita bentuk seperti ini. Ya, kita bentuk seperti ini. Bila kita ambil 2 batang korek api, misalnya angka 1 dan angka 8, maka akan terbentuk 3 persegi. Ya. 3 persegi. Lalu kita kembalikan ke bentuk semula. Bila kita ambil 2 batang korek api lagi, misalnya angka 9 dan angka 12, maka akan terbentuk 2 persegi panjang, ya.
2 persegi panjang. Lalu kita kembalikan ke bentuk semula. Bila kita ambil 6 batang korek api, misalnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, angka 9, dan angka 12, maka akan terbentuk 1 persegi panjang. Ya, 1 persegi panjang. Sekian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Yudit Anggriani Dewantari SPD. Saya guru di SD Gemim 24 Menembo. Saya guru kelas 6B. Pembelajaran di SD Gemim 24 Menembo sesuai dengan petunjuk dari kepala sekolah melalui rapat dewan guru, memakai pembelajaran daring dan luring. Daring itu adalah pembelajaran di dalam jaringan internet, di mana guru mengirimkan video pembelajaran yang dikirimkan kepada anak-anak, dan kemudian anak-anak memperhatikan video tersebut, lalu menjawab tugas-tugas yang diberikan. Pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran luring. Pembelajaran luring yang ada di kelas 6B terdiri dari 2 TKB, yaitu TKB 1 terdiri dari 4 orang, TKB 2 terdiri dari 2 orang. Pembelajaran luring ini sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan, dan anak-anak serta guru atau saya memakai masker. Kemudian pembelajaran luring juga menggunakan media belajar sesuai dengan petunjuk dari Kepala Sekolah SD Gemim 24 Menembo, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ella Putri Wola SPD. Dengan ini saya juga menyampaikan
banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah memberikan arahan petunjuk terlebih khusus bagi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Julius Ondang SPD MSI yang selalu memberikan pengarahan, memberikan petunjuk bagi guru-guru, bagi kami dalam masa pembelajaran di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Sehat selalu. Amin. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novoresti Karading, kelas 3B di SD Gemim 24 Manembo. Untuk pembelajaran di sekolah kami ada dua, yaitu daring dan luring. Untuk pembelajaran daring, kami dibagi dari beberapa kelompok dan itu melalui HP Android yang untuk siswa gunakan, dan untuk tugas-tugas materi semuanya kami kirim melalui HP. Kemudian untuk pembelajaran luring kami dibagi oleh beberapa kelompok, ada TKB 1, TKB 2 dan sebagainya, dan seminggu sekali kami turun di TKB kami masing-masing selama pembelajaran 1 jam, dan itu kami mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kami juga di sekolah dilaksanakan evaluasi oleh kepala sekolah atau melalui juga rapat dewan guru untuk membicarakan tentang pembelajaran yang sudah kami lakukan, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Dan untuk saya sebagai wali kelas 3B, untuk pembelajaran daring ada 28 siswa, dan untuk pembelajaran luring ada 12 siswa. Jumlah siswa kelas 3 ada 40 siswa. Atas nama saya sebagai wali kelas 3 mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Bapak Julius Ondang SPD MSI yang sudah membantu kami di sekolah, bahkan lebih khusus Ibu Kepala Sekolah Ellen Vivi Wola SPD yang sudah membimbing kami guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran daring maupun luring. Terima kasih, salam sehat, shalom, selamat siang. Ya, nama saya Ellen Vivi Wola, Kepala Satuan SD Gemim 24 Manembo. Sekolah kami SD Gemim Manembo untuk sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19, kami diadakan pembelajaran yaitu sistem pembelajaran daring dan luring, yaitu pembelajaran melalui jarak jauh, dan daring yaitu pembelajaran dalam jaringan. Di sini dalam pembelajaran sistem daring dan luring bagi kami tidak ada masalah, dan selalu setiap kali selesai pembelajaran daring dan luring tentunya mengadakan evaluasi baik dengan kepala sekolah dan guru-guru, baik wali kelas atau dengan guru bidang studi yang ada. Untuk pembelajaran daring dan luring, pembelajaran luring yaitu berada di beberapa TKB tempat pembelajaran kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan kami sebagai kepala satuan, kami telah memonitor, mengunjungi akan kegiatan-kegiatan pembelajaran luring. Akan pembelajaran daring kami monitor melalui WA yang ada di masing-masing wali kelas, melalui pembelajaran ataupun melalui absen, dan semua kami kaji bersama, dan pembelajaran luring dan daring berjalan sesuai dengan mestinya, dan pembelajaran ini hanya berlaku 1 jam. Untuk pembelajaran daring dan luring hanya 1 jam, dan dari sini tidak ada masalah yang ditemukan untuk pembelajaran daring dan luring. Dan dalam kesepakatan rapat bersama K3SP Dinas Pendidikan bahwa
pembelajaran daring dan luring, yaitu ini meningkatkan pengetahuan juga anak-anak, bahwa anak-anak tidak mencapai sampai 100%, akan tetapi anak-anak ada pengetahuan untuk anak-anak kita yang ada di Kota Bitung, sehingga pengetahuan mereka tetap ada, pengetahuan mereka lebih mantap di dalam mereka belajar dari para wali-wali kelas yang ada. Terima kasih juga pemerintah Kota Bitung melalui Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Julius Ondang yang telah memberikan beberapa petunjuk arahan kepada kami selaku KSP yang ada di Kota Bitung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami selaku KSP bahkan sekolah tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, dan kami juga selalu menindaklanjuti akan program dari pemerintah yaitu 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua kami lakukan yaitu untuk menindaklanjuti akan program dari pemerintah Kota Bitung. Terima kasih, Tuhan memberkati.